Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven Arbita Tinanda. NPM saya F0N19010. Saya dari Prodi Laboratorium Sains, Fakultas FMIPA, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Ibu Gustria Ernis. 1. Apa perbedaan mineral dan batuan? Mineral adalah salah suatu bahan atau unsur kimia atau gabungan beberapa unsur kimia sebagai hasil proses alam, bersifat homogen dan mempunyai susunan atau rumus kimia tertentu. Sedangkan batuan adalah suatu massa mineral yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih. Jenis batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Baiklah, soal nomor 2. Tampilkan minimal 2 contoh mineral dan sebutkan sifat-sifat fisiknya dari kilat, warna, kekerasan, belahan, pecahan, dan lain-lain. 1. Contohnya olivin. Olivin adalah sebagai batu mulia, disebut juga peridot atau krisolit. Adalah mineral magnesium besi silikat dan banyak ditemukan di bawah permukaan bumi, namun lapuk dengan cepat di permukaan bumi. Rumusan kimianya Mg(Fe2SiO4). Sistem kristal ortorombik. Belahan tidak mempunyai kekerasan 6,5-7 skala Mohs. Berat jenis 3,27-4,37. Kilap cahaya atau seperti gelas. Warna hijau ke kuning-kuningan dan hijau ke abu-abuan. 2. Contohnya piroksin. Piroksin adalah sebuah kelompok mineral inosilikat yang banyak ditemukan pada batuan beku dan batuan metamorf. Strukturnya terdiri dari rantai tunggal silika, tetrahedral, dan kristal monoklinik dan ortorombik. Ciri-cirinya warna hitam, kekerasan 5-6, belahan 2 arah, bentuk tabular, kilap cahaya, cerat putih, pecahan tidak ada. Inilah soal nomor 3. Jelaskan penggolongan batuan. 3 batuan beku, sedimen, dan metamorf. Untuk setiap golongan tampilkan gambar contoh batuan dan ciri-cirinya. Setiap golongan minimal 2 contoh batuan. 1. Batuan beku disebut pula sebagai batuan igneous atau berasal dari magma yang membeku, letaknya di bawah kerak bumi dan terdiri dari ratusan jenis. Setidaknya ini yang sudah berhasil diidentifikasi. Dalam hal ini jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya ada 3, yakni A. Intrusive. Contohnya seperti ini. Berasal dari pendinginan magma di dalam kerak bumi dan memiliki tekstur yang keras dan kasar. Bahkan secara kasat mata, butiran mineralnya bisa terlihat secara alami ketika batuan membeku. Akan memiliki tekstur kasar seperti batu granit yang biasanya ada di dalam lubang inti sebuah pegunungan, dan saat lubang ini tertimbun oleh material lain, salah satunya akan terbentuk batuan batolit. B. Ekstrusif. Lain lagi dengan ekstrusif, yang pembentukannya terjadi di atas permukaan kerak bumi karena adanya pencairan magma di bagian dalam bumi, dan prosesnya lebih cepat ketimbang intrusif. Magma keluar dari dalam kerak bumi melalui gunung berapi kemudian membeku lebih cepat. Tekstur batuan ini bersifat kasar dengan butiran halus seperti pasir, dan jenis yang paling banyak dijumpai adalah batu basalt seperti ini. C. Hibah pisal. Batuan ini terbentuk karena proses naik turunnya magma di dalam kerak bumi. Jenis ini kemudian sering membentuk komposisi antara lain pakolit, silt, lopolit, dan sebagainya. Batuan beku hibah pisal adalah jenis batuan yang terbentuk di antara batuan plutonik dan vulkanik. Dan jika jenis batuan ini terbentuk hampir di permukaan, maka ada pula abisal yang berada di kerak bumi yang cukup dalam dengan tekstur butir kasar. 2. Batuan sedimen. Jenis batuan berikutnya adalah batuan sedimen yang terbentuk di atas permukaan bumi dengan suhu dan tekanan udara yang rendah. Terbentuknya dari batuan yang sudah ada dari sebelumnya yang mengalami pelapukan dan pengendapan di dalam cekungan. Endapan ini kemudian menyatu, dan karena suhu dan tekanan udara yang rendah membuatnya membeku atau mengeras
dan membentuk jenis batuan baru. Dalam kerak bumi sebenarnya juga ada jenis batuan sedimen, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan yang ada di permukaan bumi. Perbandingannya sekitar 1:10. Selanjutnya ada contoh beberapa jenis batuan sedimen berdasarkan proses pembentukannya seperti ini. A. Batuan sedimen klastika seperti ini. Jenis batuan ini terdiri dari hancuran batuan klastika yang mengendap secara alami dan terbentuk dari hasil pengerjaan kembali batuan yang sudah ada, yakni melalui pelapukan erosi, transportasi, dan pengendapan kembali. Proses ini biasanya melibatkan media seperti air, angin, dan es. Bentuk dan ukuran jenis batuan ini diberikan menjadi berdasarkan skala ukuran partikel seperti kerikil, pasir, dan lumpur yang juga dibagi-bagi menjadi lempung dan lanau. B. Batuan sedimen non-klastika seperti ini. Jenis batuan ini terbentuk dari hasil penguapan suatu larutan dan pengendapan material yang bisa terjadi dengan proses kimiawi, biologi, atau kombinasi keduanya yang disebut biokimia. Batuan sedimen kimia terbentuk saat kumpulan material yang terperangkap dan kandungan mineralnya membeku lewat proses kimia. Contohnya adalah gipsum. C. Batuan sedimen vulkanis. Batuan sedimen yang tidak tergolong ke dalam kategori di atas maka masuk ke dalam sedimen vulkanis. Jenis batuan ini berstruktur klastika di mana bahan utamanya berasal dari aktivitas gunung berapi. 3. Batuan metamorf. Jenis batuan ketiga adalah batuan metamorf yang seperti disinggung di awal adalah jenis yang mengalami transformasi dari batuan yang sudah ada dan menjadi bentuk baru yang belum pernah ada. Karena pembentukannya yang relatif mudah membuat jenis batuan metamorf berjumlah cukup banyak. Bagaimana tidak, batuan ini bisa terbentuk karena pemanasan magma di perut bumi. Bisa pula karena tekanan udara yang sangat rendah atau sebaliknya. Begitu juga karena tekanan batuan yang ada di atasnya serta karena tabrakan lempeng benua. Dan jenis batuan metamorf dibedakan menjadi A. Batuan metamorf kontak seperti ini. Batuan ini terbentuk karena adanya magma yang kena kontak ke batuan sekitar. Bisa dibilang hampir semua batuan yang terkena suhu sangat tinggi akan mengalami metamorfosis atau mengubah biji mineral di dalam batuan tersebut. Biasanya batuan yang mengalami proses ini disebut hornfels atau batu tanduk. B. Batuan metamorf dinamo. Kalau jenis satu ini mengalami metamorfosis karena adanya tekanan yang sangat tinggi dari tenaga endogen atau tenaga dari dalam bumi. Dan batu ini biasanya terdapat di bagian atas kerak bumi. Tekanan dengan arah berlawanan mempunyai perubahan butiran mineral dan dengan bentuk pipih atau kembali menjadi kristal. Contoh jenis batuan ini adalah batuan serbuk. C. Batuan metamorf kontak pneumatolitis. Proses metamorfosis dalam hal ini karena ada pengaruh dari gas pada magma dan menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral. Contohnya seperti ini adalah batu kuarsa dengan gas plutonium yang menghasilkan topas, atau dengan gas borium yang bisa menghasilkan batu permata turmalin sebagai salah satu jenis batu yang bernilai tinggi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di video ini dapat menambah pengetahuan kalian semua dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.